Halo semua, halo semua. Di sini kita mau cerita tentang Sholat taraweh. sholat tarawih, pahala puasa, terus puasa itu sendiri, oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini siapa namanya? Akbar. Akbar. Kenapa kayak gitu mukanya? Bau Oke. kentut. Yaudah, ini Abah. Oke, ya. Nah, sekarang kita mau bahas itu puasa. Puasa itu dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi setiap tahunnya kita melaksanakan puasa selama 30 hari. Nah, selama 30 hari itu kita tidak boleh makan dan minum, tidak boleh marah, tidak boleh apalagi? Tidak boleh berantem, tidak boleh emosi segala macam selama dari subuh sampai dengan maghrib. Jadi setelah maghrib nggak boleh juga. Setelah maghrib kita harus meningkatkan pahala kita. Pahala kita salah satunya apa? Tarawih, terus Abah, mengapa infak, terus apa Abah, lagi? Bentar dulu. mengapa Terus kau bentar tidak dulu. tarawih dan infak? Tunggu dulu. Tarawih, infak, tadarus. Tadarus tahu nggak tadarus? Nggak tahu. Tadarus itulah membaca Al-Quran kalau bisa dikerjakan sampai 30 juz ya. 30 juz. 30 juz. Jadi dari start hari pertama Akmal harus berusaha menyelesaikan juz pertama itu 1 hari, juz kedua 2 hari, ya gitu. Selanjutnya sampai 30 hari itu tadarus. Nah. Kalau bisa diselesaikan dalam 1 bulan tuh tamat Akmal 30 juz. Oke? Nah, itu namanya tadarus. Nah, jadi dalam puasa itu ada namanya tarawih. Nah, tarawih tahu apa tarawih? Tidak tahu. Oke, sholat yang dilakukan setelah Isya. Sholat Rakaatnya berjamaah. ada 11 11. dan 23. Nah, jadi biasa kita laksanakan setelah Isya. Jadi kita harus sholat tarawih 8 rakaat terus ditambung dengan 3 witir. Nah, jadi terus kita harus banyak-banyak bersedekah misalkan infak segala macam. Terus nah, jadi kalau kita ke masjid, nah kita kan berimam itu, dan yang posisi di belakang sebagai makmum. Nanti setelah Isya kita berinfak dulu, oke? Ke masjid itu ada. Jadi Abah, mengapa kalau kita tidak tarawih? Abah, ke masjid itu ada hewan-hewannya yang dipotongnya. Hewan-hewan kurban. itu yang kurban itu di bulan apa? Zulhijjah. Zulhijjah, oke? Bulan terakhir. Iya. Oke, jadi Abah, mengapa kalau kita tidak tarawih? nah, jadi kenapa apa hukumnya kalau kita nggak tarawih? Nah, jadi nggak tarawih itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi pahala kita besar. Jadi kenapa kita harus banyak beribadah, banyak harus berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah? Karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, pahalanya berkali lipat. Jadi kita itu harus berbuat baik, tapi setelah Ramadan itu menjadi lebih baik. Nah, jangan teman Ramadan aja yang kita berbaik terus, nggak ada apa istilahnya, nanti setelah Ramadan jahat lagi, marah lagi, nggak. Jadi selama sebulan itu pelajaran buat kita untuk berbuat baik, dan setelah Ramadan menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus lagi. Oke? Jadi dua malam itu banyak pahala yang kita dapatkan. Jadi nanti kita ditimbang pahala kita. Nah, makanya itu kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Oke? Itu setelah Ramadan juga harus lebih meningkatkan lagi pahala kita. Nah, jadi apa hukumnya kita nggak tarawih? Ya, nggak tarawih nggak apa-apa, tapi sayang begitu loh. Sayang karena pahalanya besar di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau bisa tarawih,
jangan sampai tinggal, kecuali capek kali baru ya udahlah gitu loh. Diusahakan sholat tarawih, nggak lama kok tarawih, cuma 11 rakaat kan gitu. Nah, jam 9 hampir setengah 10 udah selesai. Nah, habis tidur istirahat, bangun sahur, makan, sekolah. Tapi ini udah jam 11 Oke, loh. pertanyaan berikutnya apa? Mengapa kalau mengatur imam dalam berjamaah dengan sholat tarawih? Mengatur imam, caranya. Mengatur imam, maksud Amar gini, tidak boleh mendahului imam. Bukan mengatur imam, apa tata caranya? Kok imam diatur? Imam itu pemimpin kita. Imam tadi pemimpin. Imam itu pemimpin. Jadi kita harus mengikuti imam. Gerakan imam itu kita ikutin, tapi jangan mendahului imam. Nah, kalau mendahului imam itu tadi saya jelaskan berdosa. Ada hadis Nabi menyatakan nanti bisa seperti keledai ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita ikutin arahan imam. Apabila imam salah dalam membaca ayat, kita bisa perbaiki ayat misalkan. Ayat Al-Quran. Ya, misalkan keselip lidah gitu kan. Salah dia membacakan ayat Qur'annya. Jadi kita bisa membantu imam untuk memperbaiki bacaannya. Seperti itu. Jadi tetap gerakannya kita harus jangan mendahului imam ya. Udah berjelaskan tadi mendahului imam itu perbuatan ya nggak boleh ya, bisa membatalkan sholatnya. Oke, kecuali nggak sengaja. Tapi kalau untuk Akmar yang masih kecil seperti ini, masih belum balik berakal atau dewasa, jadi ini pelajaran buat Akmar. Kalau seandainya Akmar mendahului imam, cukup hari ini aja atau besok kedepannya jangan gitu loh. Nah, apalagi pertanyaan berikutnya tentang puasa, tentang bulan Ramadan. Cara berpuasa yang baik dan benar adalah pulang sekolah istirahat yang cukup. Kalau misalkan sholat basuh muka biar lebih segar. Mandi juga boleh. Jadi membasuh muka pada saat puasa itu biar kita makin segar gitu loh. Jadi jangan lemes gitu ya. Itu caranya. Kalau kita bilang terus abah lapar, abah haus, makin haus gitu loh jadinya. Jadi udah biarkan aja, nikmatin aja puasa itu gitu loh. Nanti terbiasa dengan sendirinya. Memang puasa itu buat kita, kalau abah sendiri ya, abah mungkin ngantuk gitu loh. Tapi abah istirahat juga, pejamkan mata sebentar. Karena di bulan puasa ini tidur pun dapat pahala gitu loh. Tapi jangan terlalu banyak tidur, gak bagus juga. Kapan kita belajarnya, kapan kita beribadahnya kok tidur terus. Nah, banyak orang salah mengartikan puasa itu tidur seharian. Enggak boleh kayak gitu. Jadi kita tidur tuh secukupnya. Misalkan di jam-jam 1 tidur sebentar setengah jam, udah langsung pulih badan kita. Laksanakan sholat, tadarus. Kalau misalkan Ama pengen tadarus sampai 30 juz membaca Al-Quran, oke? Abah, apa itu? Abah. Apa lagi pertanyaannya? Abah, kenapa puasa harus sampai ke Lebaran? Lebaran kan dari puasa itu kan 30 hari setelah bulan Ramadan masuk bulan 10 Syawal ya. Syawal itulah start 1 Syawal itulah Lebaran. Nah, Lebaran pertama kita haram hukumnya kita berpuasa di 1 Lebaran ya, 1 Syawal. Nah, tapi kalau misalkan Abah, Lebaran kedua, 3, 4 nggak ada masalah. Abah, Oke? Lebaran kedua saya puasa. Kalau bisa jangan, karena Akmal masih bersilaturahmi dengan keluarga. Silaturahmi tahu nggak artinya? Berkunjung ke rumah saudara, pasti dihidangkan makanan, minuman,
Jadi nggak enak juga kalau kita nggak makan, gitu loh. Jadi setelah kita berkunjung setelah selesai Lebaran baru kita boleh puasa gitu loh. Setelah nggak ada lagi acara kegiatan berkunjung atau silaturahmi ke rumah saudara atau ke rumah teman. Apalagi pertanyaan berikutnya? Udah 10 menit udah. Puasa kenapa puasa pertama harus dilaksanakan? Puasa pertama harus dilaksanakan karena start awal puasa itu di hari pertama dan dan finish akhir di tanggal 30. Setelah itu Lebaran. Tanggal Gitu. 20. Nah, tetap satu Ramadan itu puasa sampai nanti 1 Syawal kita Lebaran. Jadi kalau kita menghitung dari tanggal, jadi kan kalender Hijriyah dengan Masehi atau kalender Gregorian, namanya Gregorian. Nah, itu berbeda. Jadi kalau misalkan kita patokan kita kalender Masehi yang kita pakai sekarang ini berbeda dengan kalender Hijriyah atau Arab punya. Jadi setiap tahun itu maju lebih cepat 11 hari. Jadi untuk tahun depan pasti nggak tanggal berapa kemarin puasa? Orang puasa kemarin. Puasa kemarin? Tanggal 2. Tanggal 2. Iya. Tanggal 9. Nah, nanti lebih cepat lagi, nanti di tanggal awal. Di awal bulan nanti. Tahun depan ya. Di awal bulan 2 nanti. Nah, jadi kita nggak bisa, patokan kita itu untuk menentukan Ramadan itu menggunakan kalender Hijriyah. Oke? Sekian dulu atau gimana? Sekian. Oke, sekian dulu cerita kita tentang di bulan Ramadan. Abah ikut-ikutin, Bah. Semoga tanya jawab kita hari ini Amar bisa pahami dan dimengerti ya, dan dilaksanakan. Oke? Ya udah, oke, sekian, dadah.